pagi anak-anak. Kembali kita bertemu hari ini pada mata pelajaran budaya bersama Bapak. Maka anak-anak hari ini Bapak harapkan kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jalani aktivitas semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu bab ketiga tentang menyanyi dengan satu suara. Nyanyi dengan satu suara berarti kita akan mempelajari tentang apa itu cara-cara bernyanyi, teknik-teknik bernyanyi. Tanpa panjang lebar, berikut akan langsung Bapak jelaskan materi pembelajaran kita bab ketiga, menyanyi dengan satu suara. Bapak langsung menjelaskan materi kita yang berikutnya, yaitu bab ketiga, menyanyi dengan satu suara. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Yang ketiga, siswa mampu menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Setelah itu Bapak langsung masuk ke pendahuluan, yaitu tentang musik daerah atau bernyanyi dengan satu suara. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini disebut menyanyi perseorangan. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan oleh seorang diri, tapi oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Jadi menyanyi dengan satu suara ini tidak bisa dilakukan dengan seorang diri, tetapi dengan secara berkelompok, sehingga terjadi satu kesatuan, sehingga terjadi harmoni yang indah didengar. Langsung kita masuk ke pembahasan. A. Bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat juga dinyanyikan secara unisono. Jadi bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Lagu-lagu daerah di Indonesia yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Kemudian kita masuk ke bagian B, itu teknik vokal dan organ suara manusia. Yang pertama adalah teknik vokal. Untuk menyanyi dengan baik dan benar, terlebih lagi menyanyi unisono dengan baik dan benar, kita harus memerlukan teknik. Kita harus berlatih teknik. Yang pertama adalah teknik vokal. Teknik vokal adalah cara agar suara kita lebih baik, indah, nyaring, dan merdu. Biasanya teknik vokal ini dilatih dengan beberapa latihan. Ada 3 macam cara latihan teknik vokal supaya mendapatkan vokal yang indah, yang baik, yang nyaring, dan merdu. Yang pertama adalah artikulasi.
yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan benar. Ketika kita bernyanyi, kata atau kalimat lagu yang kita nyanyikan harus baik dan benar sehingga jelas didengar dan dimengerti oleh pendengar. Kemudian yang kedua, phrasering. Phrasering ini atau biasa disebut dengan frase, yaitu pemenggalan kalimat yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Pemenggalan ini disesuaikan dengan arti kalimat atau arti kata, ataupun sesuai dengan panjang pendeknya nada yang akan dinyanyikan. Itu yang kedua, itu phrasering atau frase. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Berarti intonasi ini adalah menyanyikan nada lagu dengan tepat. Misal nada do dinyanyikan nada do, nada re dinyanyikan dengan tepat sebagai nada re. Jadi itu disebut dengan intonasi, tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Itu yang teknik yang pertama, itu teknik vokal. Kemudian kita juga harus menguasai teknik yang kedua, yaitu teknik pernafasan. Di dalam pernafasan, dalam bernyanyi, itu terdapat 3 pernafasan secara umum, tetapi salah satu yang terbaik dari ketiga pernafasan itu adalah pernafasan diafragma. Berikut akan Bapak jelaskan. Pernafasan yang pertama yaitu pernafasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam olah vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang saat mengambil nafas adalah bagian dada. Nah, pernapasan dada ini tidak cocok karena ini pernapasan itu sangat pendek. Jadi tidak bisa menjangkau atau menyanyikan nada-nada yang panjang, sehingga tidak cocok digunakan dalam bernyanyi atau dalam olah vokal. Yang kedua itu pernapasan perut, yaitu dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk olah vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Nah, ini juga tidak baik untuk bernyanyi atau berolah vokal karena paru-paru itu cepat letih atau cepat lemah, sehingga sangat riskan untuk bernyanyi karena dalam bernyanyi itu panjang pendeknya nada dipengaruhi oleh pernafasan. Yang ketiga yaitu pernafasan diafragma. Nah, diafragma ini adalah seperti rongga atau sekat di perut kita manusia. Jadi pernafasan diafragma adalah pernafasan yang paling cocok digunakan dalam bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernafasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Pernapasan ini memungkinkan kita untuk mengeluarkan suara murni dengan nafas yang panjang. Karena prinsip pernapasan diafragma ini menyimpan udara dan mengeluarkannya secara perlahan-lahan, itulah sebabnya pernapasan diafragma adalah pernapasan yang terbaik yang dapat kita gunakan dalam bernyanyi. Kemudian itulah dia teknik-teknik dalam bernyanyi unisono yang baik, yaitu teknik vokal dan teknik pernafasan. Berikutnya berlatih vokal, sama seperti kegiatan-kegiatan lainnya seperti olahraga. Supaya kita mahir dalam berolahraga tersebut, kita harus berlatih. Terlebih juga dalam berlatih vokal, untuk mendapatkan vokal atau suara yang baik, yang indah, yang nyaring dan merdu, kita harus berlatih vokal. Berlatih vokal itu dapat kita lakukan dengan cara latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara mengubah nada dasar secara turun, naik dan turun. Jadi
Kita dapat melakukannya sembari menggunakan teknik-teknik yang kita gunakan tadi, itu artikulasi ataupun intonasi dan frasering, pernafasan diafragma. Kita harus belajar olah vokal, berlatih olah vokal dengan cara menyanyi lagu-lagu yang sudah kita hafal. Kita lakukan secara berturut-turut, naik dan turun dengan mengubah nada-nada dasarnya. Hal ini dilakukan biar supaya kita mendapatkan vokal yang baik, karena apabila dilakukan terus-menerus itu akan membentuk vokal kita yang baik. Kemudian Bapak akan memberikan tugas. Tugas-tugasnya dapat kalian lihat berikut ini. Baiklah, kita sudah pada penghujung materi hari ini. Jadi setiap penjelasan yang sudah Bapak jelaskan pada materi bab ketiga ini, baru Bapak jelaskan, Bapak harapkan kalian dapat di rumah kerjakan tugas yang ada. Jadi biarlah kalian mengerjakan dengan semangat, walaupun dalam kondisi pelajaran ini. Jadi Bapak akhiri dari pembelajaran hari ini, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi.